Salam sahabat-sahabat Tuhan yang Tuhan kasih. Saya percaya dimanapun kita berada, semua baik, semua dalam berkat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kembali kita bertemu di dalam program berkat, bersekutu, kerjakan amanat agung Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dalam kesempatan ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan, menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Saya berikan tema untuk hari ini, kuasa menghadirkan tabut Allah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tidak membahas tabut Allah secara literal, tapi saya membahas secara makna yang kita bisa ambil. Saudaraku, ada 3 hal yang kita bisa pelajari di dalam kuasa menghadirkan tabut Allah dalam setiap kehidupan kita. Langsung saja kita buka di dalam kitab kita, 1 Tawarik pasal 13 ayat yang ke-14. Saya bacakan. 3 bulan lamanya tabut Allah itu tinggal pada keluarga Obed-Edom di rumahnya, dan Tuhan memberkati keluarga Obed-Edom dan segala yang dipunyainya. Saudaraku, izinkan saya sedikit menjelaskan. Sebelum tabut Allah dibawa kepada keluarga Obed-Edom, pada saat itu Daud mengumpulkan para pasukan dan umat-umat Israel untuk menjelaskan, bahkan memberikan suatu keinginan, usulan yang baik untuk memindahkan tabut Allah ini. Karena pada zaman Saul, tabut Allah kurang diindahkan, tabut Allah kurang diperhatikan pada saat itu. Tapi ada hal yang sangat Tuhan tidak sukai saat mereka memindahkan tabut dengan tidak sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Pada saat itu mereka membawa tabut dengan kereta lembu. Dan pada saat itu kita tahu dijelaskan dalam kebenaran firman Tuhan, Usa mengulurkan tangannya, akhirnya Usa meninggal pada saat itu. Dan Daud kewalahan, Daud bingung apa yang dia harus lakukan. Pada saat itu dicatat juga Daud sempat marah kepada Tuhan. Oleh karena kematian Usa pada saat itu, ia mengulurkan tangannya untuk menopang tabut Allah. Akhirnya Daud membawa, karena tidak ada pilihan lain, Daud membawa tabut Allah kepada keluarga Obed-Edom. Dan tadi firman Tuhan sudah kita baca bahwa 3 bulan lamanya tabut Allah berada di dalam keluarga Obed-Edom. Keluarga Obed-Edom dan seluruh isi rumahnya diberkati Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, saat ini sangat menarik untuk kita bahas. Siapakah Obed-Edom? Mengapa tabut Allah memberkati keluarganya, bahkan seluruh isi rumahnya? Kalau kita telusuri, kalau kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan menjelaskan bahwa Obed-Edom adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Keluarga ini menjadi penjaga pintu gerbang Allah. Bahkan di dalam pra pembuangan, keluarga ini adalah keluarga pemuji, keluarga penyembah Tuhan. Jadi kita bisa tahu mengapa keluarga Obed-Edom bisa diperkenankan Tuhan. Tabut Allah berada di dalam keluarganya dan keluarganya diberkati Tuhan. Kita tahu bahwa keluarga ini keluarga yang sangat mengindahkan Tuhan. Saudaraku, tadi saya mengatakan ada 3 hal yang perlu kita pelajari dan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, kita bisa belajar, kita bisa dapatin suatu pelajaran dalam setiap kehidupan kita. Kuasa menghadirkan tabut Allah. Tabut Allah itu sendiri adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saat Tuhan hadir, saat Tuhan nyata di tengah-tengah hidup kita,
di tengah-tengah keluarga kita. Yang pertama, kehadiran Tuhan membawa berkat dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa melihat apa yang dialami Obed-Edom ketika tabut Allah, ketika Tuhan hadir, menyatakan berkat di dalam kehidupan keluarga Obed-Edom. Kasih Tuhan, saat kuasa kehadiran Tuhan membawa berkat di dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa belajar dari hal ini. Ketika Tuhan hadir dalam hidup kita, ketika Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kita, Dia menyatakan berkat yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu sangat kita mendapatkan kabar baik pada saat ini bahwa kita harus menghadirkan tabut Allah, menghadirkan hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita tahu ketika Tuhan hadir, ketika Tuhan nyata, Dia membawa berkat dalam setiap kehidupan kita, memberkati dalam setiap apa yang kita kerjakan. Saya pernah berkata, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa iman, kepercayaan kita itu berbanding lurus dengan apa yang kita dapatkan dalam hidup kita, apa yang kita alami. Saat iman kita selalu rindu mencari kehadiran Tuhan, saat iman kita percaya akan penyertaan Tuhan, kita mencari Tuhan, itu akan berbanding lurus dengan apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, apa yang kita alami dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara kasih Tuhan. Saya percaya yang pertama ini kita akan alami dalam setiap kehidupan kita. Saat kita menghadirkan hadirat Tuhan, hadirat Tuhan membawa berkat dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, kita bisa belajar hal yang kedua, apa yang kita dapatkan saat kuasa menghadirkan tabut Allah dalam hidup kita. Saudaraku, kita buka di dalam Yosua pasal ketiga ayat 14 sampai ayat 17. Saya bacakan firman Tuhan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai kepada sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air tepi sungai Yordan itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Sangat luar biasa. Saudaraku, kita bisa melihat peristiwa yang terjadi pada saat itu. Yosua memimpin bangsa Israel untuk menyeberangi sungai Yordan, dan dikatakan di sini bahwa para imam mengangkat tabut untuk menyeberangi sungai Yordan, dan firman Tuhan menjelaskan, menyatakan bahwa ketika tabut itu diangkat, tabut itu menyeberangi sungai itu, seketika air itu berhenti dan seluruh bangsa Israel dapat melewati, dan mereka akan menuju perjalanan untuk memasuki daerah Yeriko pada saat itu. Saudaraku, hal yang kedua yang kita bisa dapat pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini, ketika tabut Allah ada, ketika hadirat Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan membawa terobosan yang besar, Tuhan membawa terobosan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita bisa melihat tabut Allah dapat memberhentikan sungai Yordan. Tabut Allah yang mereka bawa dapat membuat mereka menyeberangi sungai Yordan. Maka kita bisa mengimani, kita bisa percaya dalam hidup kita,
ketika hadirat Tuhan ada di dalam hidup kita, Tuhan membawa kita dalam terobosan satu kepada terobosan selanjutnya, dan kita bisa dibawa di dalam setiap kehendak Tuhan yang luar biasa. Amin. Jadi yang pertama tadi, ketika hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan kita, hadirat Tuhan mendatangkan berkat. Yang kedua kita dapat pelajari, ketika hadirat Tuhan kita hadirkan dalam hidup kita, hadirat Tuhan membawa terobosan-terobosan yang baru dalam setiap kehidupan kita. Hal-hal yang tidak dapat kita bayangkan, yang mustahil untuk kita bisa lakukan. Hal-hal yang mungkin di luar dari kemampuan kita. Mungkin kita mengatakan dalam keadaan ini sangat sulit Tuhan memberkati kita, sangat sulit Tuhan membuat terobosan. Keadaan ekonomi yang sangat mencekam akhir-akhir ini, keadaan ekonomi usaha yang sangat sulit akhir-akhir ini. Percayalah saudaraku dikasih Tuhan, bahwa dalam kebenaran yang kita percaya, saat kita menghadirkan kehadirat Tuhan, Dia mampu mendatangkan berkat, bahkan mampu membawa kita di dalam terobosan-terobosan yang baru. Amin. Saudara percaya, amin. Kita akan mengalami terobosan bersama dengan Tuhan. Selanjutnya kita belajar hal yang ketiga dari kuasa menghadirkan tabut Allah dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 12, saya bacakan. Demikianlah diperbuat orang-orang itu. Mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Semes melalui satu jalan raya, sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sedang raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Semes. Saudaraku, dalam peristiwa ini, di mana bangsa Filistin ingin mengembalikan tabut Tuhan kepada bangsa Israel, karena pada saat itu mereka ketakutan, karena mereka mendapatkan murka Allah, mendapatkan bencana yang besar. Akhirnya mereka ingin mengembalikan tabut Allah ini kepada bangsa Israel. Dan mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasang kepada kereta. Mereka meletakkan tabut Tuhan ke atas kereta itu. Saudaraku, ada hal yang menarik yang saya dapat amati dalam ayat 10 ini. Mengatakan bahwa mereka mengambil 2 ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta untuk mengangkat tabut Tuhan menuju ke Bet-Semes. Hal yang luar biasa. Kita bisa memahami 2 ekor lembu yang sedang menyusui. Kita tahu pasti secara insting hewan ini dia tidak mampu, dia tidak akan mudah untuk meninggalkan anak-anaknya, karena pada saat itu sedang menyusui. Tapi kita bisa melihat hal yang luar biasa yang terjadi saat tabut Allah ada, Dia memimpin, Dia mengarahkan. Sehingga kita bisa melihat bahwa kereta ini, lembu yang menyusui ini dapat berjalan lurus melalui jalan raya yang Tuhan arahkan. Bahkan dikatakan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudaraku, saya percaya ke depan ini kita dibawa di dalam perjalanan-perjalanan yang luar biasa. Ketika ada hadirat Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan akan menuntun kita dengan kuasa-Nya, mengarahkan kita kepada rencananya yang luar biasa. Jadi yang dapat menggagalkan kita, jadi yang dapat menyimpangkan setiap langkah-langkah kita. Karena kita tahu saat kita menghadirkan hadirat Tuhan mampu mengarahkan kita menuju kepada rancangan Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara dikasih Tuhan. Kita bisa belajar 3 hal saat kita menghadirkan tabut Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam apapun yang kita rencanakan dalam hidup kita. Yang pertama,
hadirat Tuhan membawa berkat dalam hidup kita. Yang kedua, hadirat Tuhan membawa terobosan-terobosan yang baru dalam setiap kehidupan kita. Bahkan yang ketiga, hadirat Tuhan menuntun kita, mengarahkan kita di dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Sekian kebenaran firman Tuhan yang kita dapat pelajari bersama-sama. Saya berdoa bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahkan sahabat-sahabat semua yang menyaksikan tayangan ini, Tuhan memberkati kita. Bahkan jangan lupa kita akan ikuti tayangan-tayangan berikutnya yang akan memberkati setiap kita. Salam, salam berkat. Tuhan Yesus memberkati.